Badan Narkotika Nasional menggerebek sarang peredaran narkoba di kawasan permukiman warga Komplek Permata di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis sore. Sejumlah rumah yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba pun digeledah petugas bersenjata lengkap. Hasilnya, sejumlah pelaku yang diduga mengedarkan narkoba diamankan dalam operasi ini. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis ganja hingga alat hisap sabu atau bong dan plastik klip. Sebelumnya, petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimob Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, saya Camar Haenda. Anda menyaksikan iNews Prime. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini pada malam hari ini. Dan kita akan simak informasi yang pertama berikut ini. Pemirsa, kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi. Kali ini di Goa, Sulawesi Selatan, Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak batalion. Anggota TNI Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di barak Ion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil autopsi korban. Sangat berharap sekali agar kiranya pihak polisi militer, penyidik khususnya yang menangani kasus ini agar bisa memberikan secara komprehensif tentang atau terhadap hasil otopsi adik kami. Kami belum mendapatkan kejelasan, Pak, karena kami tadi sempat menanyakan tapi belum sempat bisa dipaparkan, Pak. Dan kami sangat berharap keras lagi, sekali lagi saya bilang, agar kiranya bisa dikomprehensifkan hasil otopsi adik kami. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di barak batalion. Dugaan penyiksaan terhadap korban membuat Pomda 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapenda 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Di tengah persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Prada Luki Namo, sang ayah dilaporkan atas kasus pelanggaran etik. Pelda Christian Namo dilaporkan ke Denpom Kupang atas dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan seorang wanita. Pelda Christian Namo, anggota Kodim 1627 Rotendao yang juga merupakan ayah almarhum Prada Luki, dilaporkan ke Denpom Kupang terkait dugaan pelanggaran disiplin militer. Dari laporan yang diterima Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Pelda Christian diduga telah hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan
sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 orang anak. Berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPM, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398/2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. Atas laporan tersebut, saat ini seluruh proses penyelidikan ditangani oleh Denpom Kupang. Dan Rem Wira Sakti Kupang juga menegaskan pelanggaran disiplin seperti ini bisa berimplikasi pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, saksi dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh seniornya yang tengah mabuk. Tiga saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano D. Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan, salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai sama garam. Saya tahu di Tupperware di sini. Ambil ke dapur. Siap. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Siap. Oke. Berapa menit ambilnya? Sekitaran 2 atau 3 menit. Terus kembali lagi. Siap. Bawa ini Tupperware. Siap, Tupperware. Setelah itu ada izin cabai sama ini sudah ada. Siap. Apa kata terdakwa lagi? Orang yang 4 perintahkan ulang. Jadi digiling, diulang sama apa? Digilingnya di mana? Di lantai, karena ada di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik ya, warna putih, digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta, mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.